Udah? Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali di NASA Education. Ya, malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat, ya, kondisi yang semangat dan kondisi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dan hari ini kita akan live, ya, kita akan live bagaimana cara presentasi, Bapak Ibu, ya. Jadi cara presentasi ini penting sekali, ya, karena kita sekarang sudah mulai bergerak, ya, bagaimana kita memprospek orang dan lain sebagainya. Nah, di sini akan kami tunjukkan, ya, bagaimana cara Anda melakukan presentasi NSTM. Dan ini akan kita tunjukkan sebuah contoh, ya, dengan kita live, ya, di sini, dan juga kita upayakan nanti presentasi ini bisa menambah pengetahuan Anda bagaimana cara Anda nanti bisa menawarkan NSTM kepada masyarakat. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini yang hadir sudah banyak belum? 26. Oh, sudah 26. Ini luar biasa ini, ya. Oke, bisa kita mulai, ya. Jadi saya akan membawakan, ya, bagaimana cara presentasi NSTM ini, Bapak Ibu, ya. Jadi Anda saya anggap audiens saya, dan saya sedang menyampaikan sebuah presentasi massal, ya, kepada Anda. Nah, di sini bagaimana nanti presentasi ini bisa menjadi contoh untuk Anda semuanya. Oke, bisa kita mulai, Bapak Ibu. Mungkin pintunya bisa ditutup dulu. Ini banyak kru ini. Iya. Gimana, udah jelas? Ya, udah jelas. Oke, bisa kita mulai, Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Anwar, saya dari PT Natural Nusantara, dan di sini saya ingin memperkenalkan saya yang namanya NASA Super Trace Mineral, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini sudah mengenal NASA Trace Mineral? Oke, ada yang belum, ada yang sudah, ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu NASA Trace Mineral dan apa manfaatnya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengambil, ya, artinya mengambil apa istilahnya manfaat dari penjelasan kami ini. Tapi sebelumnya kami ingin sebelum kita jelaskan apa itu NASA Trace Mineral, nah, saya ingin menceritakan dulu, Bapak Ibu, seperti apa sih kesehatan masyarakat Indonesia ini, ya. Nah, di sini dari data-data yang sudah kami kumpulkan, Bapak Ibu, ya, itu ternyata masyarakat kita itu hampir 99% ini mengalami suatu suatu kondisi yang sebetulnya sangat memprihatinkan sekali, Bapak Ibu. Nah, hampir rata-rata orang itu terkena kolesterol, ya, terkena kolesterol tinggi. Loh, kenapa kok bisa seperti itu, Bapak Ibu, ya? Kenapa kok orang terkena kolesterol, ya? Kenapa? Nah, coba saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu suka ayam goreng apa ayam godok, Bapak Ibu? Anda menjawab ayam goreng, ya. Kalau bebek goreng dengan bebek godok suka yang mana? Bebek goreng. Terus kalau telur goreng dengan telur godok, ternyata juga lebih banyak yang suka telur goreng. Kalau tempe, Bapak Ibu, ya, tempe goreng atau tempe godok? Nah, ternyata sukanya tempe goreng. Nasi goreng atau nasi godok? Ternyata sukanya nasi goreng. Nah, dari sini, ya, Bapak Ibu, ya, sebetulnya ini sesuatu yang terjadi setiap hari, Bapak Ibu, ya. Tapi ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ya, bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu hampir rata-rata semuanya, ya, 99% itu suka dengan goreng, ya, suka dengan sesuatu yang digoreng. Dan bahkan semua lauknya pun harus digoreng.
Apalagi kalau dengan gorengan, waduh suka sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata Bapak Ibu nggak sadar ya Bapak Ibu ya, ini sudah menjadi budaya makan orang Indonesia Bapak Ibu. Ya, sudah menjadi budaya makan orang Indonesia. Jadi semuanya harus serba digoreng. Ya, percaya atau tidak, ini sudah terjadi turun-temurun Bapak Ibu. Ya, Anda suka gorengan itu juga dari kebiasaan orang tua Anda. Ya, orang tua Anda itu dari mbah Anda. Nah, dan sekarang Anda juga bisa buktikan ya dari orang tua Anda. Nah, Anda buktikan bahwa sekarang Anda mulai turunkan kepada anak Anda. Ya, Anda bisa buktikan sendiri semua lauk yang Anda makan dan anak Anda makan itu hampir rata-rata semuanya digoreng Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu ya? Nggak sadar Bapak Ibu ya, setiap hari kita itu makan minyak Bapak Ibu. Coba Anda bisa bayangkan puluhan tahun orang itu Anda itu sudah makan minyak. Dan efeknya apa? Hampir 99% masyarakat Indonesia ya, mungkin termasuk Anda juga, itu sudah mulai apa istilahnya ya, ada gejala-gejala untuk memiliki kolesterol tinggi. Nah, kalau boleh saya bilang hampir semua masyarakat Indonesia kalau dites itu pasti arahnya ke kolesterol tinggi, terutama yang usia 40 tahun ke atas. Itu biasanya sudah ada rasa cengeng-cengeng ya, mudah capek, lemprek. Ya, efek dari kolesterol tinggi. Nah, penyakit Bapak Ibu. Nah, efek dari kolesterol tinggi itu penyakit. Ya, nanti saya jelaskan ya. Penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Nah, itu semuanya efek dari kolesterol Bapak Ibu. Dan itu sumbernya apa? Sumbernya dari minyak. Ya. Dari minyak yang setiap hari kita makan. Nah, coba Anda bisa bayangkan ya, kita setiap hari makan minyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, karena kondisi ini sangat mengkhawatirkan sekali dan data menunjukkan orang yang penyakit jantung semakin banyak, orang yang terkena diabetes juga semakin banyak. Mungkin Anda sudah bisa melihat buktinya ya, kalau dulu di zaman mbah-mbah kita, orang kena diabetes itu bisa jadi mulai usia 50 tahun ke atas baru kena diabetes. Tapi sekarang ini orang kena diabetes itu umur 20 tahun aja udah kena diabetes. Bahkan kemarin ada berita balita aja mati karena diabetes tinggi. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan sekali Bapak Ibu. Dan ini kadangkala hal semacam ini tidak pernah kita sadari. Ya, tidak pernah kita sadari. Kita it's fine-fine aja. Ya, kita terus makan minyak. Ya. Nah, kalau belum sakit, kita belum merasakan Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, Anda akan saya perkenalkan dengan sebuah produk yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Produk yang intinya itu adalah produk penghancur kolesterol Bapak Ibu. Jadi penghancur sumber penyakit. Ya. Dan ini akan saya kenalkan pada Anda. Ini seperti yang sudah saya tayangkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, Anda akan saya perkenalkan dengan sebuah produk yang namanya NSTM, NASA Super Trace Mineral. Ya, dan ini produk yang luar biasa. Nah, NSTM ini Bapak Ibu ya. Nah, apa itu NASA Super Trace Mineral ya Bapak Ibu ya? Nah, NASA Super Trace Mineral atau NSTM adalah suplemen mineral terlengkap yang mengandung 76 unsur mineral Bapak Ibu. Jadi unsur makro dan mikro ya. Itu merupakan unsur terlengkap. Nah, dan sifatnya Bapak Ibu ya, sifatnya alami karena ini langsung dari alam ya, tidak bisa dibuat oleh manusia. Kemudian murni ya, murni, seimbang dan ionik. Jadi ini sudah bisa diserap langsung oleh tubuh karena sudah dalam bentuk ion. Nah, kemudian selain itu ya, sangat berperan dalam fungsi-fungsi saraf. Jadi sangat bagus sekali untuk mengaktifkan saraf atau bioelektrik tubuh. Apa manfaat NASA Super Trace Mineral Bapak Ibu ya? Pertama, untuk membersihkan dan menormalkan darah. Yang kedua, untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Yang ketiga, untuk membantu penyerapan obat atau suplemen lainnya. Yang keempat, untuk menguatkan gigi dan seluruh tulang kerangka tubuh. Yang kelima, untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku.
Yang keenam, untuk menunjang transmisi impuls saraf ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketujuh, untuk meningkatkan daya tahan terhadap serangan infeksi virus. Kemudian yang kedelapan, untuk membersihkan toksin atau racun melalui urin dan kotoran. Yang sembilan, untuk meningkatkan tenaga, vitalitas, dan kesehatan. Nah, yang 10 untuk kecantikan wajah dan kesehatan kulit, dan lain-lain. Ya. Nah, makanan yang mengandung minyak dan lemak akan menimbulkan kolesterol yang tinggi pada darah, ya, dengan ciri darah jadi kental. Jadi, ketika kita makan minyak, Bapak Ibu ya, darah kita itu jadi kental dan 99% orang Indonesia memiliki darah kental. Ya, karena budaya makan makanan yang diolah dengan minyak, ya, seperti ayam goreng, tempe goreng, dan lain-lain sebagainya, seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Ya, dan ciri utamanya Bapak Ibu ya, ketika Anda mulai terserang darah kental atau kadar kolesterol yang mulai meninggi dalam darah Anda, itu Anda ciri utamanya itu biasanya mudah capek. Ya, biasanya klemprak-klemprek ya, lemes, mudah capek, mudah pegel, mudah linu. Kemudian yang utama kalau itu udah mulai naik ke atas, nah itu biasanya di pembuluh leher itu mulai kenceng-kenceng. Itu biasanya kalau diukur tensinya mulai naik. Ya, dan itu bahaya sekali karena apa? Karena jantungnya mulai berat bekerjanya. Ya, jantung itu mulai berat bekerjanya. Nah, ini harus kita mulai pahami Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, contoh darah kental dan darah normal Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini untuk apa? Menjelaskan manfaat. Yang pertama, membersihkan darah tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh darah kental dan darah normal. Nah, inilah yang namanya darah kental Bapak Ibu ya. Nah, ini darah kental. Ya, ini yang darah kental itu ini. Nah, ini apa? Darahnya saling lengket-lengket Bapak Ibu ya. Anda bisa bayangkan ya, pembuluh darah manusia itu panjangnya 24 kilo Bapak Ibu. Kalau kita diurai ya, di duedel-duedel, kemudian diolor gitu ya. Nah, pembuluh darah itu panjangnya 24 kilo. Nah, coba Anda bisa bayangkan kalau di dalam pembuluh darah itu ya, darah kita itu seperti ini Bapak Ibu, kental seperti ini. Nah, efeknya apa? Jantung mompanya itu berat sekali, ya, sangat berat sekali. Nah, dan ini memberikan efek, biasanya orang kalau ini nggak diatasi, efeknya mati mendadak. Ya, istilahnya kena serangan jantung ya. Itu sebetulnya karena efek darah kental. Ya, jadi resikonya luar biasa Bapak Ibu ya, kalau kita nggak paham ya, minyak itu menyebabkan darah kental, itu resikonya luar biasa karena tahu-tahu kita sakit. Jantung kita wah sakit, tahu-tahu kita bisa meninggal. Nah, dan itu sudah kasusnya banyak sekali. Ya, artis-artis yang habis main futsal tuh tahu-tahu meninggal itu ya. Itu juga salah satu contoh Bapak Ibu. Ya, walaupun olahraganya bagus, tapi kalau minyaknya nggak berhenti diasup terus, ya darahnya tetap kental. Ya, darahnya tetap kental dan efeknya luar biasa. Jantung, stroke, darah tinggi, diabetes. Nah, efeknya sangat banyak sekali. Nah, darah yang normal Bapak Ibu ya, itu adalah darah yang seperti ini ya. Nah, ini butiran-butiran darahnya ini saling terpisah Bapak Ibu ya, tidak lengket, tidak menempel. Jadi butiran-butiran darahnya itu saling terpisah. Ya, saling terpisah. Dan ini lancar Bapak Ibu ya. Darah itu bergerak aktif kayak hidup itu ya, dan itu lancar sekali. Sangat lancar. Dan efeknya apa kalau kita punya darah seperti ini? Tubuh kita rasanya ringan, enak, energik ya. Dan di sini tidak ada istilah kaku-kaku ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah sebetulnya kita punya kehidupan yang sehat Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi upaya kita apa? Upaya kita bagaimana kita memiliki darah normal? Itu nantinya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, contoh darah kental yang mengeras yang bisa menyebabkan stroke, jantung, diabetes mellitus, penyakit degeneratif lainnya. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya, dari darah yang kental tadi
Nah, ini kental ya, yang sebelah sini ini kental, ini darahnya kental. Kemudian kalau sudah mengeras seperti ini, nah itu akan membuat peredaran darah itu terhenti. Nah, posisi seperti ini biasanya orang kena serangan jantung atau orang tahu-tahu kena stroke, Bapak Ibu, pembuluh darahnya pecah. Coba Anda bisa bayangkan resikonya kematian dan cacat seumur hidup. Stroke itu cacat seumur hidup. Dan biayanya juga luar biasa mahal, Bapak Ibu ya. Rumah aja bisa habis kalau untuk berobat stroke ini. Nah, maka hati-hati ya Bapak Ibu, kalau sudah mulai badannya terasa pegel, berat ya, mudah capek, terus ininya udah mulai pegel kenceng-kenceng gitu, kepala mulai pusing. Nah, itu artinya Anda harus waspada bahwa pembuluh darah Anda itu sudah trouble. Ya, peredaran darah Anda itu sudah trouble. Nah, jangan sampai terjadi pembuluh darahnya itu jadi beku seperti ini. Ya. Nah, efek kekentalan darah akan terjadi penyumbatan Bapak Ibu ya. Celakanya Anda merasa sehat saat proses 0 sampai 69%. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kadangkala kita itu merasa fan-fan saja. Ya, kita itu merasa fan-fan saja. Wah, saya nggak apa-apa kok, santai. Ya, ini masih 0 sampai 69%. Ya. Penyumbatan sudah mulai tanpa Anda sadari. Nah, jadi mulai seperti ini. Nah, ini 50%, ini 60%. Nah, sudah mulai seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya sudah mulai keluhannya macam-macam ini. Ya, keluhannya macam-macam. Sakit kepala, pusing, ya, cengeng-cengeng. Nah, ini kadang-kala itu kemudian dipijet ringan lagi ya. Nah, dan kita tetap merasa sehat. Celakanya itu. Ya, kita dalam kondisi yang sudah mulai parah itu aja sudah masih merasa sehat. Nah, tahu-tahu yang terjadi, tahu-tahu keserimpet ya atau kesandung jatuh, tahu-tahu stroke. Nah, karena posisinya sudah menyumbat. Nah, jadi Anda merasa sehat saat proses 0 sampai 69%. Penyumbatan sudah dimulai tanpa Anda sadari. Dan Anda tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Itu yang sering terjadi. Ya, harapan saya Bapak Ibu yang hadir di sini ini menyadari Bapak Ibu ya proses, dan Anda mulai mengenal diri sendiri, mulai mengenal ciri-ciri penyakit-penyakit yang mulai muncul ini, terutama penyakit di penyumbatan darah. Ya, leher mulai cengeng, badan mulai terasa pegal terus ya. Nah, mudah capek ya. Apa-apa kadang-kala rasanya males karena badan nggak terasa nggak enak. Nah, dan inilah yang terjadi Bapak Ibu ya. Biasanya terjadi penyumbatan. Dan ketika penyumbatan sudah 70% ke atas, dari posisinya sudah di titik ini 60%, 70% ke atas. Nah, ini biasanya ya cirinya kalau di kepala itu mulai pusing, ya, mulai migrain, mulai terjadi vertigo, munyer-munyer gitu ya, vertigo ya. Kemudian darah tinggi, kalau ditensi pasti tinggi. Ya, dan efeknya apa? Efeknya bisa stroke. Kalau di jantung, nah itu efeknya nyeri dada, sering di sini sengkrang, cenut. Nah, kadang-kala sehari nggak terasa, besoknya ada sengkrang, kadang-kala nggak terasa lagi, nah, terus ada sengkrang lagi. Nah, itu harus diwaspadai Bapak Ibu ya, karena itu sudah menyerang ke jantung. Posisi penyumbatannya sudah mulai terjadi di jantung. Ya. Nah, kemudian bisa terjadi efek sesak nafas ya, karena mulai terjadi pembengkakan ya. Ketika ada penyumbatan, jantung ngompaknya, nggak karu-karuan, bengkak, pembuluhnya pada bengkak, mendesak ke paru-paru, sehingga terjadi sesak nafas. Nah, dan efeknya apa? Itu tadi, serangan jantung mendadak itu tadi. Kalau itu dibiarkan, efeknya tahu-tahu, nah kita habis olahraga, tahu-tahu meninggal, ya. Banyak terjadi seperti itu, ya, serangan jantung mendadak. Kemudian kalau di ginjal Bapak Ibu ya, efeknya apa? Sakit pinggang, susah buang air kecil,
Nah, itu efek-efek yang terjadi di ginjal. Kalau itu dibiarkan ya, itu dibiarkan, resikonya gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal apa yang terjadi? Anda harus cuci darah. Bisa seminggu sekali, bisa 3 hari sekali. Semakin parah ya semakin pendek cuci darahnya. Ya, dan kalau udah cuci darah, sudah saya angkat tangan. Kalau orang udah cuci darah itu angkat tangan, karena satu-satunya jalan ya kalau udah parah itu harus diganti ginjalnya. Dan toko penjual ginjal itu nggak ada, ya, toko penjual ginjal itu nggak ada. Nah, ini yang repot ya. Nah, jadi kalau kita nggak paham gejala-gejalanya, kita merasa tetap sehat, saya itu sehat kok, tapi besok pagi sudah klepek, ya, kejet-kejet, sesak nafas. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Oke, jadi kalau di kaki tangan ya, ini biasanya tangannya terasa lemah, kaki terasa lemah ya, terus ada nyeri, kadang-kala kesumutan, kayak geringgingan gitu ya, sering kram. Nah, itu efeknya bisa terjadi kelumpuhan. Ya, dan lain-lain Bapak Ibu, masih banyak sekali ya. Yang penting prinsipnya ini mulai dari usia 0, 10, 20, 30, kalau kita terus makan minyak, biasanya usia 40 tahun itu mulai terasa. Karena ini mulai terjadi penyempitan. Dan seperti tadi, ya, efek-efeknya seperti tadi. Ya, resikonya nyawa atau berobat seumur hidup resikonya. Ya, kalau nyawa sih cuma biaya pemakaman ya, tapi kalau berobat seumur hidup, ya rumah bisa habis, mobil juga bisa habis. Semua harta benda Anda bisa habis untuk menebus kesehatan Anda. Nah, itu resikonya. Atau mungkin ada di antara Anda sudah mulai merasakan seperti ini Bapak Ibu. Ada yang sudah merasakan nyeri-nyeri di tangan ya. Ada yang sudah merasakan tidak bisa, mulai sulit untuk kencing. Ada yang sudah merasakan mungkin beberapa hari kalau kecapean terus pusing-pusing. Nah, itu gejala-gejala ini, kasus ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Monggo dilihat sendirilah, kondisi tubuhnya dilihat sendirilah, dinilai sendirilah. Ya, seperti apa sebetulnya kesehatan panjenengan semuanya. Karena yang pasti Anda tidak pernah lepas dari makan minyak, itu yang pasti. Maka ini pasti akan terjadi pada diri Anda. Ya, itu. Oke, berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, fungsi darah sehat dan normal Bapak Ibu ya. Yang pertama, darah itu sebagai transportasi ya. Jadi fungsi darah yang sehat dan normal itu pertama sebagai transportasi ya, jadi mengantarkan sari makanan, O2, CO2, air dan seterusnya. Coba Anda bisa bayangkan kalau darah Anda kental dan pembuluh darah itu panjangnya 24 km, mengantar sari-sari makanan ke sel-sel, mengantar O2, oksigen ke sel untuk bernafas sel itu bagaimana? Ya, ibaratnya kayak Anda lewat jalan di Jakarta itu ya. Misalkan di sana ini ada orang butuh makan. Ya, ini jaraknya cuma 2 kilo ini. Ya, kalau lancar mungkin cuma 10 menit. Ya, kalau dalam waktu 10 menit orang ini nggak bisa dikasih makan, dia akan mati. Coba kalau sekarang 2 kilo ini, kalau ini macet Bapak Ibu, bisa 1 jam kalau di Jakarta. Ya, 2 kilo itu bisa sampai di tujuan itu bisa 1 jam. Nah, sama juga dengan ini. Ya, seharusnya sari makanan itu disalurkan dengan cepat. Nah, tapi berhubung pembuluh darahnya itu ya, berhubung darahnya kental, yang seharusnya jalannya itu lebih cepat, dia cuma kelelet, ya. Lambat sekali. Ya. Jadi lambat sekali ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Selain untuk transportasi, darah juga berfungsi untuk termoregulasi, pengatur suhu tubuh. Ya, pengatur suhu tubuh. Biasanya orang yang darahnya kental itu cenderung suhu tubuhnya lebih dingin. Ya, lebih dingin. Kadang-kala kaki terasa dingin, ya, badan terasa dingin ya. Kadang-kala mudah seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian sebagai imunologi ya, pertahanan tubuh terhadap virus bakteri. Ya, jadi kalau kita mengalami darah kental, ya efek terserang virus dan bakteri itu lebih kuat, Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus sering olahraga supaya peredaran darah kita itu tetap lancar terus. Ya. Nah, kemudian homeostatis ya, untuk pengatur keseimbangan zat ya, atau mengatur pH tubuh supaya tubuh kita itu tetap normal. Ya, tidak asam tapi juga tidak basa, Bapak Ibu. Harus normal. Ya, harus normal. Itu pH-nya 7. Ya, tidak boleh 8, tidak boleh di bawah 7, harus normal. Nah, itu fungsi darah, mengatur pH, ya. Nah, bukti nyata manfaat NASA Super Trace Mineral ya untuk kesehatan darah ya. Nah, ini perubahan butir-butir darah ya sebelum dan sesudah setelah 20 menit, dan ini dilihat dengan mikroskop Nikon Optitat ya, yang dengan perbesaran 15.000 kali. Jadi dengan alat ini Bapak Ibu ya. Ya, ini alatnya dikenal dengan sebutan LBA ya, LBA ya, Live Blood Analysis, untuk melihat darah. Nah, ternyata orang sebelum minum NSTM, nah ini darahnya kental, 20 menit berikutnya darahnya sudah encer. Dan itu pasti Bapak Ibu. Anda nanti bisa buktikan ya. Ya, bagi Anda yang berdarah tinggi, ya ada tekanan darah tinggi, nanti bisa buktikan, nanti dites dengan itu alat tes tensi ya, alat tensi. Nah, nanti dilihat sebelum nanti berapa, habis itu nanti minum 10 tetes NSTM. Nah, selanjutnya setelah 15 menit silakan dicek lagi. Nah, itu akan perubahannya pasti akan terjadi penurunan, karena perubahan darahnya berubah seperti ini, dari kental menjadi darah sehat. Ya. Nah, ini uji yang dilakukan dengan LBA, Live Blood Analysis, ya. Nah, ini sebetulnya ada Bapak Ibu ya, jadi ada videonya ya. Ini uji langsung yang bisa kita perlihatkan ya. Nah, ini adalah tahap pengambilan darah Bapak Ibu ya. Tahap pengambilan darah. Nah, ini dilakukan oleh seorang tenaga medis. Jadi kalau kita mengambil darah, memang kita orang umum tidak boleh Bapak Ibu ya. Harus yang melakukan adalah tenaga medis. Ya, makanya cek darah dengan LBA ini kita videokan ya, karena kita tidak berani melakukan karena itu harus dilakukan oleh tenaga medis. Ya. Nah, ini setelah dilihat tadi sebelum ini ya, sebelum minum NSTM. Nah, kental ya. Nah, ini hasilnya kental, dan ini real ya. Real. Nah, ya, jadi sebelum minum, nah darahnya kental dan resiko penyumbatan. Ini seperti ini. Jadi sebelum minum itu darahnya kental seperti ini dan resiko penyumbatan. Oke. Nah, sekarang 1 gelas 10 tetes ya. Dikasih 10 tetes. Oke, kita lihat reaksinya Bapak Ibu setelah 10 tetes itu diminum ya, setelah 20 menit. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, kita tes, diambil lagi darahnya. Ya. Diambil lagi. Nah, kemudian dilihat lagi dengan mikroskop ya, Live Blood Analysis. Dan inilah hasilnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti tadi ya, yang sudah saya gambarkan di awal tadi ya. Nah, darahnya terurai Bapak Ibu. Jadi butiran ini bulat-bulat. Nah,
jadi kesimpulannya darah menjadi sehat Bapak Ibu. Coba Anda bisa bayangkan, hanya butuh waktu 10 menit sampai 15 menit, darah yang kental bisa jadi seperti ini. Ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi darahnya jadi darah sehat. Hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Jadi produk ini betul-betul luar biasa. Ya. Oke. Nah, ini. Ya, jadi NSTM sangat baik untuk darah tinggi, kolesterol, jantung, diabetes, gangguan ginjal, dan semua penyakit yang terkait dengan darah. Ya, itu kesaksiannya. Ya, yang terus terang saya tidak bisa mendemokan karena itu harus didemokan oleh para medis ya. Nanti saya akan lihatkan manfaat NSTM melalui demo-demo yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu demonya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat satu fakta ya, bahwa ternyata darah kental itu bisa diatasi dengan NSTM. Dan tadi buktinya sudah panjenengan bisa lihat semuanya. Ya, darah kental bisa jadi encer, ya, itu. Kemudian dari hasil penelitian Dr. George Wickreen ya, PhD, MHD terhadap NSTM ya, trace mineral. Nah, beliau mengatakan trace mineral itu ajaib. Ini juga hasil penelitian ya, saya tidak ngomong sendiri ya. Ini hasil penelitian orang pinter ya di Amerika sana ya, Dr. George Wickreen, PhD, MD. Nah, ternyata NSTM ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Bapak Ibu ya. Jadi mengacu dari hasil penelitian Dr. George Wickreen, trace mineral sangat baik untuk membantu memperbaiki kualitas darah dan menyembuhkan berbagai penyakit ya, penyakit degeneratif yang diderita oleh jutaan orang seluruh dunia. Ya, termasuk mungkin Anda ya. Nah, ini ada alergi, ambeien, anemia, asam urat, diabetes, empedu, epilepsi, gangguan otak, gondok, ginjal, hati, hipertensi, impotensi, insomnia ya. Nah, ini kalau bagi bapak-bapak ini menarik ini. Impotensi itu bisa sembuh ya. Kemudian jantung, kanker, katarak, ya, membantu kecerdasan, membantu kesuburan, menghancurkan kolesterol, ya, leukemia, ya, anemia bisa, leukemia juga bisa, penyakit MAC, pencernaan, paru-paru, osteoporosis, rematik, ya, sakit sendi dan tulang, stres, stroke dan lain-lainnya. Makanya Dr. George Wickreen mengatakan bahwa NASA Trace Mineral itu produk yang ajaib. Karena satu produk bisa untuk berbagai macam jenis penyakit. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan pada Anda Bapak Ibu ya, seperti apa yang sering saya katakan tadi ya, trace mineral adalah penghancur kolesterol, maka saya akan adakan demo NSTM dengan minyak. Tujuan utama demo untuk menunjukkan kemampuan NSTM dalam mengikat dan melarutkan minyak jenuh yang menjadi sumber penyakit degeneratif. Itu nanti demo yang pertama. Nah, demo yang kedua nanti akan kita demokan NSTM dengan iodin ya. Tujuan utama demo untuk menunjukkan bahwa NSTM juga dilengkapi dengan vitamin C yang berfungsi untuk membersihkan darah dari racun dan mencegah radikal bebas yang menjadi sumber segala penyakit juga. Ya, jadi NSTM ini luar biasa karena juga mengandung vitamin C. Oke, jadi kita akan demokan Bapak Ibu ya. Tolong untuk air putihnya Mas. Tadi air putihnya, nah itu tolong diisikan ya. Nah, jadi kita butuh air putih. Ini kita ambilkan air sumur ya Mas. Air sumur itu aja, yang di keran itu. Ya, kita langsung ambil air sumur Bapak Ibu ya, air keran, air yang ada dari sumur. Ya, karena itu yang digunakan untuk minum setiap hari ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sudah kita ambilkan. Nah, ini kita tuang ya. Kelihatan Mas di situ ya. Oke. Nah, kita tuang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tuangkan minyak Bapak Ibu ya. Ini adalah minyak jelantah Bapak Ibu ya. Minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Ya, karena minyak itu yang masih sehat cuma dipakai 2 kali. Tapi kenyataannya kalau masyarakat itu memakai 2 kali, ya masyarakat bangkrut karena minyak itu mahal ya. Jadi biasanya kalau 2 kali dipakai, wah ini mau dibuang eman-eman ini.
pakai lagi, nggak sadar terus dipakai, karena tambah lama tambah enak ya. Kenapa? Karena semakin jenuh Bapak Ibu. Nah, lemak jenuh, minyak jenuh seperti inilah, ini sebetulnya sumber penyakitnya. Ya, sumber kolesterol, sumber diabetes, sumber stroke, sumber pengentalan darah, itu sumber penyakitnya berasal dari sini. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Kira-kira NSTM mampu nggak menghancurkan sumber penyakit yang menyebabkan banyak penyakit tadi? Nah, ini kita tuang ya. Nah, ini kita tuang. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Nah, ini antara kelihatan Mas? Kelihatan nggak? Ya, antara minyak dan air jelas terpisah ya. Nah, ini bagaimana kalau kita teteskan trace mineral Bapak Ibu ya? Secara langsung. Nah, kita teteskan trace mineral. Nah, Anda lihat. Nah, ini kelihatan nggak ini? Turun nih. Nah, semakin turun ya. Nah, kelihatan toh? Nah, ini terikat Bapak Ibu. Ya, terikat di bawah itu kelihatan tuh. Nah, terikat ya. Nah, oke. Ini biasanya harusnya dideketin nih. Dicedak ke? Nah, nih. Oh sudah, udah di zoom, tidak apa-apa. Ya, nah ini ya. Nah ini terikat di bawah itu, lihat Bapak Ibu ya. Nah minyaknya terikat di bawah. Nah artinya di sini Bapak Ibu, nah secara nyata, secara kasat mata, NSTM ini mampu mengikat minyak. Dan ini kalau dibiarkan nanti ya, air yang jernih ini semakin lama akan semakin kuning nanti. Jadi minyak yang sudah terikat itu akan larut. Ini bukti otentik ya, bukti otentik bahwa kita bisa langsung melihat sebuah produk yang mampu melarutkan minyak. Coba Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Ya ini kalau kita minum, berarti di dalam tubuh kita kolesterol, lemak-lemak ya, yang itu istilahnya membuat darah kita kental, itu akan larut semuanya Bapak Ibu. Dan terus terang saya seumur hidup Bapak Ibu ya, saya belum pernah melihat produk sedahsyat ini Bapak Ibu ya, sedahsyat trace mineral ini. Dan saya secara pribadi juga sudah membuktikan ya, karena saya sendiri secara pribadi itu penderita kolesterol tinggi dan asam urat. Saya sudah konsumsi NSTM ini selama kurang lebih sampai sekarang 7 bulan. Ya, alhamdulillah kolesterol saya normal, tensi saya normal, kemudian kadar gula saya normal, kolesterol normal, dan yang luar biasa lagi asam urat saya yang sudah tembus 14 itu ternyata bisa normal. Dan saya bisa makan apa saja Bapak Ibu. Coba betapa mahalnya kesehatan itu Bapak Ibu. Itu saya rasakan sendiri ketika saya menderita asam urat ya. Walaupun kita duitnya banyak, tapi itu sepertinya nggak ada artinya, nggak ada nikmatnya. Ya, walaupun duit kita banyak itu nggak ada nikmatnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa makan enak Bapak Ibu. Ya, ada tisu lah. Ya, Agus. Ini minyak ya. Jadi yang saya rasakan ketika asam urat saya tinggi, terus terang, waduh, tersiksa sekali Bapak Ibu ya. Karena asam urat itu tidak boleh makan apa saja. Bayangkan. Semuanya harus istilahnya nyirik ya, disirik. Nah, artinya saya mulai paham betapa mahalnya yang namanya kesehatan. Ya. Nah, sini, terima kasih. Ya. Jadi betapa mahalnya kesehatan Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah putus konsumsi NSTM ini. Karena ini sudah saya buktikan, betul-betul saya buktikan 100%. Ya, asam urat saya sembuh, kolesterol saya normal, kadar gula saya normal, tensi saya juga normal, dan alhamdulillah badan saya terasa enak. Dan ini tidak cuma saya sendiri yang buktikan, banyak sekali, sudah banyak sekali. Ya, saya punya om itu kemarin kena stroke, alhamdulillah dengan NSTM juga bisa berjalan kembali. Kemudian teman saya, ya istrinya kena diabetes. Nah,
Beliau juga memakai NSTM, alhamdulillah diabetes yang sudah 2 tahun dengan kadar yang sudah tinggi, ya di atas 300, itu sekarang bisa normal lagi. Ya. Jadi ini bukti otentik, ya, bukti otentik betapa kuatnya NSTM. Ya, karena tidak semua produk yang mengklaim bisa untuk kolesterol, bisa untuk diabetes, bisa untuk stroke, itu bisa dibuktikan sejelas Bapak Ibu. Ini langsung dilihat kasat mata, langsung bisa dilihat, oh inilah pelarutannya kelihatan sekali nih, pelarutannya ini, pengikatannya kelihatan sekali. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan saya seumur hidup baru sekali ini saya lihat produk yang punya kekuatan seperti ini. Ya, dan saya juga menjadi bukti dari produk itu. Makanya saya berani mengutarakan pada Bapak Ibu semuanya karena saya sudah membuktikan. Kalau saya tidak buktikan ya nyun sewu, saya tidak berani Bapak Ibu. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, ini penghancur kolesterol, pengikat sumber penyakit yang menyebabkan ya penyakit degeneratif tadi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, selain kolesterol ternyata darah itu juga banyak mengandung racun ya, kotoran-kotoran ya. Karena apa? Dunia pertanian kita yang produksi pangan Bapak Ibu, sekarang ini tidak bisa lepas dari racun Bapak Ibu ya. Kalau petani itu mau panen, itu biasanya dia harus paham bagaimana mengatasi hama penyakit. Maka yang dimainkan apa? Pestisida, herbisida, insektisida, semuanya semprotkan. Coba kalau Anda lihat petani cabai, wah racunnya kena semua. Sayuran juga begitu. Ya makanya kan banyak orang bilang kalau mau beli sayur yang bagus tuh yang dimakan apa yang sudah dimakan ulat, bolong-bolong gitu ya. Nah, karena itu ciri tidak memakai pestisida. Tapi kalau yang mulus-mulus itu kadangkala ya biasanya pakai pestisida. Dan itu nggak sadar kita makan setiap hari juga Bapak Ibu ya. Walaupun kita cuci karena dia sudah masuk ke pori-pori ya, dan itu juga terserap melalui perakaran. Jadi di dalamnya juga ada kadar pestisidanya walaupun itu kecil, tapi kalau setiap hari masuk, racun itu akan menumpuk di darah Bapak Ibu. Nah, NSTM juga akan kita buktikan Bapak Ibu. Bisa enggak untuk membersihkan darah? Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita gunakan iodin ya. Nah, kita gunakan iodin ini untuk gambaran aja. Ya, bukan berarti dia menetralkan iodin, itu tidak. Ini tuh gambaran proses ya, proses di dalam darah. Nah, ini kita teteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 tetes ya. Nah, kita teteskan 10 tetes. Nah, kemudian Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ada mie instan ya. Ini untuk saya kasih contoh Anda ketika racun dari dunia pertanian ya, dari pengawet ya dan lain sebagainya ya, itu masuk kemudian bercampur dengan makanan ya, bercampur dengan karbohidrat, bercampur dengan yang lainnya. Nah, dia akan memberikan reaksi seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia akan bereaksi seperti ini. Ya. Racun itu akan bereaksi seperti ini, lihat. Anda bisa lihat nih Bapak Ibu ini. Nah, kelihatan? Ya, nih saya kasih tempat terang nih, kelihatan ya? Warnanya jadi hitam. Nah, ini reaksi yang terjadi di dalam perut kita Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa dicuci. Ya, kita buktikan aja. Ya. Air biasa sudah tidak bisa mencuci ini Bapak Ibu. Ini kita tuang lagi air biasa ya. Nah, kita tuang lagi air biasa nih Bapak Ibu ya. Nah, coba kita cuci. Kelihatan nggak Mas? Nah, gini ya. Nah, ini. Kita cuci nih. Kita cuci, hilang nggak? Air biasa udah nggak bisa Bapak Ibu. Air biasa hanya sebagai pelarut, tapi kalau untuk mencuci racun ya, membersihkan segala macam racun, menghancurkan kolesterol, itu tidak bisa. Ya, jadi kita minum air biasa itu hanya sebagai pelarut saja, bukan untuk terapi kesehatannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini kondisi yang ada dalam darah kita ya, misalkan kondisinya seperti ini ya.
kondisinya kotor begini, ada racunnya, ada pengawetnya dan lain sebagainya. Nah, gambaran pembersihannya seperti ini. Nah, ini kita tetes 1, 2, 3, 4, 5 tetes saja. Nah, tolong sendoknya Mas. Nah, coba kelihatan ya. Nah, Anda bisa lihat hasilnya. Nah, jadi bersih ya. Ini gambaran ya, bukan berarti menetralkan iodinya, tidak. Ini gambaran proses yang terjadi di darah. Nah, kemudian proses yang terjadi di perut bagaimana? Nah, ini ya, yang masih kotor. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Efeknya seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, jadi kotoran itu masuk setiap hari, ya kita harus mengkonsumsi mineralnya ya, NSTM-nya juga setiap hari. Karena itu harus imbang. Ya, jadi minyak masuk setiap hari, ya, cabai masuk setiap hari. Racun masuk setiap hari. Nah, pengawet masuk setiap hari, ya, sehingga perut kita itu betul-betul kayak sampah ya. Nah, itu juga harus diimbangi. Jadi kita juga harus masukkan NSTM juga setiap hari seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita kasih masuk seperti ini. Nah, semakin kita masukkan semakin banyak. Nah, hasilnya ini juga akan semakin bersih. Ya. Perut kita itu akan semakin bersih. Ya. Nah, perut kita itu akan jadi semakin bersih seperti ini. Kelihatan nggak nih Mas? Ya. Nah, kelihatan toh? Nah, jadi bersih seperti ini. Coba Anda bisa bayangkan kalau perut kita dari perut aja sudah bersih seperti ini. Nah, nutrisi yang diserapkan jadi nutrisi yang murni, nutrisi yang sehat. Nah, sehingga tubuh kita betul-betul jadi sehat. Nah, ini proses ya Bapak Ibu ya, proses yang bisa kita tunjukkan. Ini salah satu keajaiban atau kedahsyatan dari produk NASA Tris Mineral. Dan itu yang membuat terus terang, yang membuat saya ya punya alasan untuk memakai NASA Tris Mineral untuk kesehatan saya. Dan akhirnya saya tularkan ke keluarga Bapak Ibu ya. Anak saya pakai, minum, kemudian pembantu saya juga minum, tak kasih juga ya. Istri saya ya, semua keluarga saya minum, bapak ibu saya minum ya, saudara-saudara saya akhirnya minum semua. Dan komentarnya luar biasa Bapak Ibu ya. Yang biasanya di saat musim flu ya, itu alhamdulillah yang tadinya anak-anak kecil itu sering ya mengalami flu, itu alhamdulillah ya setelah konsumsi NSTM dia tahan, alhamdulillah nggak flu. Ya, saya pribadi juga mengalami hal yang sama, yang biasanya kalau terjadi pergantian musim ya, istilahnya musim bediding gitu, dari musim hujan ke musim panas gitu ya, itu biasanya orang kena flu, pas pokoknya sering masuk angin, banyak orang sakit. Alhamdulillah keluarga kami bisa sehat semua karena kami konsumsi NSTM. Nah, itu juga salah satu fakta ya, dan luar biasa sekali ya dari NSTM ini Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya jelasannya ya. Nah, ini sudah 2 demo sudah kita tunjukkan pada Bapak Ibu ya. Jadi demo minyak ya, kemudian demo untuk mengatasi ini ya, mengatasi atau membersihkan racun ya. Nah, ini jadi kesimpulannya sudah bisa Anda lihat ya, Anda menemukan produk yang luar biasa ya, produk yang betul-betul bisa untuk menghancurkan lemak dan membersihkan racun dalam darah. Nah, ini Anda lihat di endapannya ya, sudah menyatu dengan air nih, tidak akan bakal naik lagi ini. Dia akan di bawah terus bersama dengan Tris Mineralnya. Oke, bisa minta tolong ini dibuang dan dicucikan ya. Untuk demo berikutnya ya, demo yang ketiga ini nanti. Karo iki Mas. Nah. Oke ya, saya lanjut ya. Ya, jadi dengan melihat 2 demo itu saja sebenarnya sudah ada kesimpulan Bapak Ibu ya, bahwa ini produk yang Anda butuhkan ya untuk mengatasi segala sumber penyakit.
Ya, saya akan jelaskan satu lagi ya. Kedahsyatan produk ini akan saya perlihatkan satu lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini fungsi ya, selain manfaat di atas ada 4 fungsi utama NASA Super Trace Mineral ya. Jadi mineral itu berfungsi sebagai berikut Bapak Ibu ya. Nah, membantu sel memperbaiki diri sendiri. Nah, ini yang luar biasa. Ya, jadi sel bisa bekerja untuk memperbaiki diri sendiri sehingga kita itu maaf ya, organ tubuh kita juga awet ya, kulit kita awet muda. Nah, sehingga tampilan kita juga awet muda. Karena selnya bisa memperbaiki diri sendiri. Kalau sel itu nggak bisa memperbaiki diri sendiri ya dia akan rusak. Kalau sel rusak, organ rusak, nah Anda akan sakit, akan muncul yang namanya penyakit. Ya. Kemudian membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sering minum vitamin, makan nutrisi, makan herbal ya, makan herbal macam-macam, kok nggak ada perubahannya. Kenapa? Nah, karena tubuh nggak bisa menyerap Bapak Ibu. Loh, kenapa kok nggak bisa nyerap? Dia kurang mineral. Ya, kurang mineral. Nah, sehingga herbal yang sebetulnya bagus, ya produk herbal atau nutrisi yang sebetulnya bagus, itu terasa nggak ada manfaatnya. Ya, karena tubuh sudah nggak bisa menyerap, itu butuh bantuan mineral Bapak Ibu. Ya, butuh bantuan trace mineral atau NSTM untuk bisa menyerap tubuh ya. Kemudian membantu maksimalkan proses metabolisme. Jadi tubuh kita itu berdasarkan proses hormonal Bapak Ibu. Ya, kayak diabetes. Itu sebenarnya sakitnya kenapa? Itu proses hormonal. Karena diabetes ya yang mengubah karbohidrat menjadi energi itu adalah hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Nah, ini yang namanya proses hormonal ini namanya Bapak Ibu, yang bekerja hormonnya. Ya, kayak kita, maaf ya, kayak kita bergairah ya terhadap istri kita, itu yang bekerja hormon tiroksin. Ya. Si wanita juga begitu. Si wanita bergairah ya, itu yang bekerja adalah hormon estrogennya. Kemudian seorang pria jadi subur, ya, spermanya subur. Ya. Kemudian wanita spermanya subur karena apa? Estrogennya itu kuat sekali. Sel telurnya jadi bagus. Ya. Nah, kita mampu bertahan terhadap virus, bakteri dan lain sebagainya ya. Yang menyerang tubuh karena apa? Kerja hormon tiroid, tiroksin ya. Nah, jadi hormonal Bapak Ibu, itu yang namanya metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir ya, fungsi yang keempat membantu mengaktifkan saraf. Jadi kinerja, salah satu kinerja trace mineral itu mengefektifkan yang namanya bioelektrik tubuh. Nah, nanti kita demokan Bapak Ibu. Ya, bioelektrik tubuh. Nah, membantu sel memperbaiki diri Bapak Ibu ya. Ini dari hasil riset juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tubuh manusia setiap 8 bulan sekali 7 juta sel memperbaiki diri mereka sendiri. NSTM akan meningkatkan proses ini hingga 10.000 kali Bapak Ibu. Coba Anda bisa bayangkan setiap 8 bulan sekali 7 juta sel. Ya memang tubuh kita itu puluhan bahkan jutaan sel ya. Miliar sel sebetulnya. Tapi 8 bulan sekali 7 juta sel itu memperbaiki diri sendiri. Dan NSTM meningkatkan prosesnya hingga 10.000 kali. Jadi 7 juta itu bisa jadi 700 berapa ini? Tambah 10.000 ini. Wah, jadi 70 miliar Bapak Ibu kecepatannya. Nah, ini kan luar biasa. Maka kalau kita konsumsi rutin NSTM ini terus terang kita sehat, awet muda, tidak mudah keriput karena kecepatan memperbaiki dirinya luar biasa. Ya. Itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua membantu tubuh menyerap vitamin ya dan nutrisi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi vitamin A, D, E, B1, B2, B6, B12 sama C itu bisa terserap ya, bisa terserap oleh tubuh jika tubuh kita ini ya terpenuhi kebutuhan mineralnya ini. A butuh Zn, K, P, Mg, Sa, D butuh Ca, Mg, Na, Cu, Sa.
Nah, vitamin D itu kan banyak didapat kalau kita berjemur ya. Nah, tapi kalau tubuh kita ya, kita nggak meminum mineral ya, CAMGNACUSA. Ya kita berjemur cuma dapatnya gosong Bapak Ibu ya. Dapatnya gosong. Nah, makanya kita perlu ini setiap hari karena tubuh kita butuh vitamin A, D, E, B1, B2, B6, B12 sama C. Itu kebutuhan vitalnya ada di situ untuk tubuh sehat. Dan itu semuanya bisa terserap kalau dibarengi dengan mineral ini. Nah, dan itu ada semuanya di NSTM ini. Jadi simple. Ya, simple. Kita tinggal tetes, kita tinggal minum. Sangat simpel sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian membantu maksimalkan proses metabolisme Bapak Ibu. Nah, ini coba Anda bisa lihat ya. Mineral zinc, kalium, fluorin, besi, kalsium, sulfur ya, itu untuk kelenjar prostat ya, mencegah kanker prostat. Kemudian natrium, klorin, kromium, besi, mangan itu untuk kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin. Nah, mencegah diabetes. Nah, jadi kalau kita ingin mencegah diabetes, ya kita harus minum mineral. Harus minum ini. Tercegah. Tadi saya cerita ya teman saya yang diabetes itu sembuh ya wajar. Ya karena kebutuhan mineralnya terpenuhi sehingga insulinnya produksi lagi dengan baik. Coba Anda bisa sering lihat toh orang yang udah kena diabetes yang akut itu ya, itu kan sontak-sontik insulin, harus dimasukin hormon insulin dari luar, bayangkan itu. Ya. Nah, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan mineralnya, pankreas itu akan bekerja memperbaiki dirinya sendiri ya. Selnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, akhirnya pankreasnya bagus lagi, dia akan produksi hormon insulin dan itu yang nanti akan mengatasi diabetes. Kalau pankreasnya sudah produksi hormon insulin, mau tidak mau diabetesnya akan turun dengan sendirinya. Pasti turun dan sehat Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, kemudian ini ya, bromium, iodin, mangan, fosfat, silika, fosfor itu untuk kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini mengaktifkan semua kelenjar untuk menghasilkan hormon ya. Contoh hormon pertumbuhan untuk menumbuhkan otot dan tulang, hormon perangsang tiroid untuk metabolisme tubuh, hormon perangsang folikel untuk fungsi seksual, hormon prolaktin untuk produksi ASI. Ya, jadi nyosewu bagi Anda yang seksualnya sudah lemah, loyo, nah itu berarti apa? Folikelnya itu ya. Nah, folikelnya itu udah nggak berfungsi karena nggak ada perangsangnya. Nah, itu butuh mineral. Kemudian bagi ibu-ibu yang menyusui ya, produksi susunya kurang, nah ini hormon prolaktin itunya kurang sehingga produksi susunya jadi kurang. Nah, ini sangat penting sekali untuk itu semuanya. Kemudian kalsium, kalium, kalsium fosfat untuk pendengaran Bapak Ibu. Kalsium, kuprum, magnesium, kalium, sulfur ya untuk tulang ya dan persendian. Nah, ini contoh ya biasanya untuk osteoporosis, mencegah osteoporosis. Ya. Nah, kemudian iodin, klorin, magnesium, kalium, natrium, sulfur ya itu untuk gondok ya, kelenjar gondok. Itu menghasilkan tiroksin, kelenjar tiroksin. Itu untuk antivirus, antibakteri, anti penyakit Bapak Ibu. Hormon tiroksin. Itu cara kalau kita ingin ngeluarin, kita tiap hari tinggal jinglak-jinglak begini. Atas bawah, nah itu nanti dari sini akan mengeluarkan merangsang untuk hormon tiroksinnya itu terproduksi. Tapi, nah itu baru bisa muncul dan terproduksi dengan banyak kalau mineralnya terpenuhi. Nah artinya Bapak Ibu sudah paham ini sekarang bahwa kebutuhan tubuh itu ternyata pondasinya ada di trace mineral Bapak Ibu. Ya, oke selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir membantu mengaktifkan sistem saraf atau bioelektrik. Nah ini ya, ini bioelektrik itu adalah loncatan-loncatan elektrik di tubuh ya. Nah itu yang menghasilkan kita jadi perasa, kita bisa merasakan
ini kan saraf semua Bapak Ibu. Ya. Ujung-ujung saraf ya. Jadi kita bisa merasakan lidah kita itu rasanya menyerap makanan asin, manis, itu kan ada ujung saraf yang ada di lidah kita. Kalau itu nggak ada bioelektriknya, itu nggak bisa merasakan. Di saraf juga begitu ya, saraf otak, saraf apa saja lah di dalam tubuh kita. Nah, sehingga kita tetap butuh ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi fungsinya Bapak Ibu ya, bioelektrik meningkatkan kecerdasan anak ya. Jadi kalau Anda punya anak-anak kecil, itu sangat bagus sekali ya, selain mencegah kesehatannya, menjaga kesehatannya, menumbuhkan pertumbuhannya, juga yang utama memacu kecerdasan otaknya. Itu luar biasa ya. Kemudian meningkatkan daya konsentrasi. Nah, jadi kalau orang bisa konsentrasi fokus ya, misalnya dalam sebuah pelajaran, itu biasanya orang jadi cerdas, pintar, mudah menghafal, mudah mengingat. Ya, meningkatkan daya ingat. Nah, meningkatkan respon gerak. Jadi gerak kita, nah kita seperti ini nangkep gini, nah ini namanya respon gerak. Nah, ini kalau kita masih seperti ini bisa nangkep, artinya respon gerak kita bagus. Tapi coba yang kena stroke itu, kamu lemparin begini ya, pasti nggak bisa nangkep. Nah, itu respon geraknya sudah nggak ada. Nah, itu perlu diantem pakai ini ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ya, apakah tubuh kita sudah terpenuhi kebutuhan mineralnya? Nah, ini saya akan tunjukkan demo yang ketiga ya, dengan lampu ya. Dan lampu tujuan utama untuk menunjukkan keberadaan mineral dari air yang kita minum, apakah sudah memenuhi syarat untuk mencegah berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif dan virus seperti virus flu, virus corona dan lain sebagainya. Ya, jadi apakah air yang setiap hari ini yang kita minum, ya baik itu dari air kemasan, air sumur atau air apa saja, apakah sudah memenuhi kadar kandungan mineralnya untuk menjaga supaya kita itu terbebas dari penyakit. Nah, ini bisa kita tes ya dengan lampu Bapak Ibu ya. Udah dicolokkan Mas? Nah, kelihatan ya di sini ya. Ya, ini. Nah, ini kalau kita ada bioelektrik tubuhnya itu begini Bapak Ibu, ada loncatan seperti ini di saraf sel kita itu. Dan ini nanti juga alat ini menunjukkan kadar mineral yang kita butuhkan. Ya, itu bisa kita lihat dari tingkat nyalanya Bapak Ibu. Nah, kadangkala ya air yang ini kita butuh gelas lagi nih. Ya, kadangkala Bapak Ibu ya, kadangkala air yang kita minum, nah ini ya, kita masukkan, tolong bisa dibantu mungkin, biar kelihatan ya, bisa, Enggak, maksudnya biar ada yang megang. Udah di sini aja kelihatan nggak ini? Di sini kelihatan nggak? Mending dipegangin aja Mas, tolong, minta tolong, pegangin gini. Sini aja kamu, enggak apa-apa. Nah, jadi ini air yang biasa kita minum Bapak Ibu ya. Nah, kadangkala air itu juga mengandung mineral Bapak Ibu. Kalau air itu mengandung mineral, itu biasanya nyala, ya, nyala agak dekat. Nah, biasanya nyala. Ini ternyata tidak nyala. Kalau tidak nyala, itu berarti ini nyala nih Bapak Ibu ya, nyala dikit ya. Nah, ini artinya air itu ada mineralnya Bapak Ibu. Jadi air kalau nyala seperti ini, walaupun kecil ya, kelihatan ya Mas ya, nyala ya. Nah, ini mati ya, ini nyala ya. Nah, itu nyala lagi. Itu air ini ada mineralnya. Nah, cuma pertanyaannya, dengan kadar mineral seperti ini bisa enggak untuk mencegah penyakit degeneratif yang lainnya? Ya, buktinya banyak orang udah minum air sumur, air kemasan dan lain sebagainya, kenyataannya ya penyakitnya enggak hilang. Nah, artinya apa? Dibutuhkan kadar mineral yang lebih tinggi, ya. Dibutuhkan kadar mineral yang lebih tinggi. Oke, ini yang tadi ya nyala, ya. Itu artinya ada mineralnya, tapi ini belum bisa, ya, belum bisa untuk istilahnya menyembuhkan penyakit. Karena nyalanya ini menjadi indikasi. Kalau nyalanya seperti ini belum. Tapi kalau yang bisa itu nyalanya harusnya seperti ini. Nah, ada bedanya ya.
Nah, ini nyala, tapi kan cuma kelip-kelip kecil ya. Nah, ini belum bisa menyembuhkan penyakit. Kalau yang bisa menyembuhkan penyakit itu nyalanya yang seperti ini. Paham ya? Nah, oke. Sekarang kita tes lagi. Tolong, ya boleh. Ini kita masukin lagi air ya, sama airnya. Nah, sekarang kita uji dengan trace mineral Bapak Ibu. Ya, ini 1 tetes ya, coba. 1 tetes, kita aduk dulu. Kelihatan ya Mas ya? Nggak kena keterangan kena iki. Ya, lampunya. Nah, coba. Nah, ini sudah nyala. Ya, lebih kuat daripada yang ini, yang air biasa tadi. Nah, air biasa cuma segini. Tolong pegang di tangan satunya Mas. Nah, ini air biasa, ya, nyalanya cuma segitu. Ini 1 tetes trace mineral. Nah, sudah lebih keras, ya, lebih kenceng. Tapi belum sampai ke titik ini, Bapak Ibu. Itu artinya kalau 1 tetes belum bisa untuk terapi. Nah, kita tambahin lagi 2 tetes, 3 tetes misalkan, ya, 3 tetes. Nah, kita lihat, ya, kalau di air biasa. Nah, nyalanya tetap seperti ini, cuma kelip-kelip begini. Nah, sekarang yang 3 tetes, nah, nyalanya udah seperti ini. Dibandingkan dengan langsung ya, nah, masih kalah terang sedikit. Tapi sudah lumayan Bapak Ibu. Nah, artinya trace mineral ini semakin bisa ditambahkan, ya, kadar mineralnya bisa ditambahkan untuk mencapai taraf penyembuhan. Nah, sekarang 3 tadi, 4, 5. Coba kita 5 tetes. Nah, coba kita lihat. Nah, nyalanya udah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang yang tidak ada mineralnya, jauh ya. Loh, seperti itu. Ini seperti ini. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan langsung, kalah sedikit. Kita tambah 2 tetes lagi Bapak Ibu. 1, 2. 7 tetes. 7 tetes. Nah, nyalanya udah seperti itu. Coba kalau kita tes lagi dengan ini, kurang sedikit Bapak Ibu ya. Tapi sudah sangat terang nih. Loh, hampir sama 7 tetes. Nah, sekarang kalau kita tingkatkan jadi 10 tetes. Nah, 10 tetes. Ya. Kita aduk 10 tetes. Coba. Anda sama kan? Nah, sama kan? Nah, sama kan? 10 tetes dengan yang langsung sama kan? Nah, inilah kadar ya untuk terapi itu 10 tetes Bapak Ibu ya. Jadi coba samakan dengan yang langsung ini. Loh, sama ya. Nah, jadi ketemu kan. Nah, kalau air yang selalu kita minum, nah, tidak bisa nyala nih Bapak Ibu, nyala dikit, ada mineralnya dikit. Tapi ini nggak bisa untuk terapi, karena yang untuk terapi nyalanya harus seperti ini. Beda ya, tahu ya. Oke, jadi inilah hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan mineral kita, nah, kalau dengan NSTM itu bisa kita atur Bapak Ibu ya. Jadi untuk terapi itu butuh 10 tetes. Kalau untuk jaga kesehatan aja itu cukup 5. Ya, 5 tetes setiap minum 3 kali sehari. Itu untuk menjaga kesehatan. Artinya Anda orang sehat. Belum mengalami penyakit tapi masih gejala-gejala gitu ya. Nah, atau kalau sekarang yang Anda sudah mulai merasakan darahnya kental ya karena ada gejala capek-capek, sering capek, lemes dan lain sebagainya ya, itu cukup 5 tetes kali 3. Nah, kalau 5 tetes kali 3 sehari berarti kurang lebih 15 tetes. Ini isinya kurang lebih sekitar 700 sampai 800 tetes. Anda bisa hitung ya, 800 tetes dibagi 15, berarti bisa untuk berapa hari itu, Mas? Tolong dihitung. 50 harian. Ya, bisa untuk sekitar 50 hari. Ya, kalau sehari cuma 2 kali, kalau 10 tetes ya,
Nah, itu bisa untuk 80 hari. Hampir 3 bulan satu botol ini. Kalau untuk seorang diri, ya, yang sehat seorang diri, itu bisa mendekati hampir 3 bulan. Nah, coba Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, kita membeli satu produk ini untuk kurang lebih ya 2,5 bulan lah atau 3 bulan lah, ya, bisa mencegah stroke, diabetes, ya, menghilangkan osteoporosis, meningkatkan apa istilahnya kinerja seksual kita, ya, hampir semuanya bisa ditangani dengan ini. Anda menjadi sehat luar biasa, ya. Untuk ini satu ini bisa untuk 2-3 bulan untuk seorang diri. Kalau untuk keluarga, nah itu bisa diteteskan di galon 50 tetes, ya. Jadi satu botol itu kurang lebih bisa untuk 12-14 galon. Kalau satu minggunya itu Anda habis 1 galon, berarti 1 bulan 4 galon. Nah, berarti ini kalau ditempatkan di galon bisa untuk 3 bulanan. Untuk satu keluarga. Ya. Nah, oke. Jadi ini sangat ekonomis sekali Bapak Ibu, ya. Dan kemudian tadi Anda sudah lihat ya kadar mineralnya ya. Dan di situ Anda sudah tahu bahwa dosisnya cukup 10 tetes ya sekali minum, untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif, mencegah virus ya, virus flu, virus corona, itu bisa dicegah Bapak Ibu dengan 10 tetes kali 3 kalau untuk terapi. Ya, kalau untuk kesehatan pribadi 5 tetes kali 3. Kalau untuk anak-anak cukup 1-2 tetes, itu yang bayi di bawah 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun ke atas bisa 2-5 tetes juga. Ya, itu. Oke. Dan kemudian ini tadi Bapak Ibu ya, Anda lihat ini nyala. Nah, ini sebetulnya ini menunjukkan adanya kemampuan untuk bioelektrik tubuh. Jadi ketika kita teskan gitu ini menyala ya, kita tes mineral itu yang di air tadi kita tes menyala, itu selain kadar mineralnya, ini juga membuktikan ada loncatan listrik, penghantar listrik. Jadi ketika ini diminum, nah ini di darah juga akan menghantarkan listrik, sehingga bioelektrik tubuh itu jadi kuat. Nah, sehingga sel saraf Anda jadi sehat. Ya, itu penjelasannya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, apakah NSTM memiliki efek samping? Nah, ini yang sering ditanyakan juga ya. NSTM tanpa efek samping Bapak Ibu ya. Pada tahap konsumsi awal akan ada reaksi positif yang disebut dengan homeostatic reaction syndrome. Ya, atau reaksi pencapaian keseimbangan biokimia tubuh. Jadi penyeimbangan biokimia tubuh ya. Proses ini adalah proses pengeluaran racun ya, pengeluaran racun yang mengendap dalam tubuh. Nah, ini kalau terjadi reaksi-reaksi itu biasanya akan terjadi pemulihan. Ya, karena memang reaksinya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita makan produk, kalau itu nggak ada reaksinya, biasanya produk itu nggak mandi ya. Nah, ini reaksinya terjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh sering kencing ya, ini terjadi pada penderita degeneratif ya, diabetes dan lain sebagainya ya. Itu biasanya kalau minum NSTM itu kencingnya jadi lebih kencang, lebih banyak. Tapi itu bagus, karena racun dan kotoran itu semuanya dikeluarkan melalui kencing, feses dan keringat. Semakin Anda sering kencing, ya kotoran yang ada di ginjal, yang ada di darah itu keluar semuanya, ya akan keluar. Ya, bahkan kalau Anda sudah sering minum ini ya, misalkan Anda makan gorengan terlalu banyak, nanti kencing Anda itu akan ada lengket-lengket kayak minyaknya. Jadi minyaknya langsung terlarut keluar Bapak Ibu. Itu bisa Anda buktikan nanti ya. Nah, kemudian mual, sembelit dan mencret ya, biasanya terjadi pada penderita yang memiliki permasalahan di perut seperti asam lambung atau penyakit MAH. Pusing biasa terjadi pada penderita yang memiliki permasalahan di kepala seperti darah tinggi, vertigo, ya, dedekan terjadi pada yang bermasalah di jantung, pegal-pegal terjadi pada yang bermasalah di otot ya atau di ginjal ya, gatal-gatal biasanya yang bermasalah di titik alergi. Nah, jadi simple sebetulnya. Jadi nggak usah takut kalau Anda minum terus ada deg-degan sedikit ya, itu justru proses di jantung bagus dan itu menunjukkan bahwa jantung Anda bermasalah. Kalau ada pusing-pusing, minum pusing-pusing, nah itu artinya ada permasalahan di kepala ya. Pembuluh-pembuluh darah di kepala itu bermasalah, pasti ada penyumbatan di situ. Nah, itu ciri-cirinya aja. Kalau kita mual bisa ditebak. Ya, minum NSTM kok mual.
Nah, itu biasanya bisa terjadi penyakit mah, bisa terjadi asam lambung tinggi. Nah, kalau asam lambung biasanya dosisnya terus diturunkan. Biasanya 2 atau 3 tetes per gelas dulu untuk misalnya menyesuaikan adaptasi dengan asam lambung ya, itu. Tidak setiap orang mengalami reaksi seperti di atas ya, dan reaksi ini tidak berlangsung lama ya. Jadi reaksi itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu ya. Ini hanya beberapa saat saja ya, maksimal itu 2 hari biasanya. 2 hari itu biasanya sudah pada pulih semua dan terus badannya enak sekali. Nah, setiap orang mengalami reaksi yang berbeda. Hal ini bergantung dari besar kecilnya mineral yang dimiliki oleh tubuhnya. Ya, jadi reaksi yang terjadi itu tergantung dari kadar mineral yang ada di dalam tubuh masing-masing orang. Kalau kekurangannya banyak ya reaksinya mungkin lebih terasa lebih kuat ya. Tapi kalau orang itu keseimbangan mineralnya tercukupi, nah minum NSTM itu kayaknya nggak ada reaksi, ya, tapi manfaatnya tetap terasa. Oke. NSTM aman dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter, ya. Ini biasanya kadang-kadang ya nggak ngerti ya, takut ya, konsumsi berbarengan dengan obat dokter itu takut. Nah, jadi obat dokter yang dikonsumsi bareng NSTM itu nanti prosesnya akan lebih cepat. Jadi ketersediaan mineral yang cukup di dalam tubuh kita akan membantu mengoptimalkan penyerapan makanan dan nutrisi yang lain, termasuk obat-obatan dari dokter, sehingga efektivitas dari obat dokter tersebut akan meningkat, ya, dapat mempercepat proses penyembuhan. Nah, siapa yang membutuhkan NASA Super Trace Mineral? Ini Bapak Ibu coba dilihat. Ya, ini. Ya, coba dilihat nih. Ya, mulai dari janin, bayi, ya. Nah, ibu hamil, menyusui, ya, anak-anak remaja, balita, atlet olahragawan, pekerja, ya, orang sehat, orang sakit, orang gemuk, orang kurus, pria, wanita, ya. Nah, banyak ini anak-anak remaja yang masa headnya terganggu, nggak bisa head, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun nggak head, minum trace mineral bisa keluar karena itu proses hormonal ya. Janin dengan minum trace mineral menjadi lebih sehat karena janin ini Bapak Ibu ya, coba Anda bisa bayangkan, janin itu berawal dari bertemunya sel telur dengan sel mani, bentuknya cairan semua Bapak Ibu. Tapi ini proses menjadi bayi ini dia mulai tumbuh tulang, kulit, daging, ya, ada rambutnya dan lain sebagainya sehingga bisa berwujud bayi. Ini kan butuh kalsium, butuh kalium, magnesium, nutrisi, protein, asam amino dan lain sebagainya. Dan itu kalau nggak ditambahkan, kasihan ibunya. Ya, ibunya bisa kena osteoporosis, ibunya bisa tubuhnya jadi lemah sekali karena semuanya terserap untuk membentuk bayi ini. Makanya ibu hamil itu wajib konsumsi karena ini kebutuhan untuk membentuk tubuh bayi, ya, menjadi bayi. Nah, ketika jadi bayi, dia butuh pertumbuhan untuk menjadi balita. Itu juga butuh mineral tinggi, ya. Ibu hamil itu juga harus menyusui. Itu juga butuh mineral yang tinggi, ya. Kelenjar tadi kelenjar susunya bisa mengeluarkan susu. Nah, kecil menjadi dewasa ya, ini butuh pertumbuhan otaknya, butuh pertumbuhan badannya. Nah, itu semuanya butuh mineral Bapak Ibu. Nah, dan dari kecil ya mulai makan minyak ya. Nah, ketika dia gede, nah akhirnya jadi sakit. Ini semuanya butuh trace mineral. Orang kerja pun juga tingkat stresnya tinggi. Asam lambungnya tinggi, kerja di dalam ruangan ya, di dalam AC, tidak kena panas sinar matahari, tingkat stresnya tinggi, makannya jadi ngawur, makan minyak dan lain sebagainya. Rata-rata orang yang bekerja seperti itu rata-rata sakit. Nah, itu juga butuh trace mineral. Ya, butuh trace mineral. Olahragawan ternyata juga butuh trace mineral. Karena dia butuh energi yang banyak Bapak Ibu. Nah, jadi coba Anda bisa bayangkan tingkat kebutuhan semuanya butuh, termasuk Bapak Ibu yang hadir pasti sangat butuh. Bapak Ibu punya putra putri kan di rumah ya, ingin putra putrinya sehat, punya orang tua, ya, punya kakak, punya adik. Nah, itu biasanya butuh trace mineral.
Ya. Jadi sebagai seorang ibu, ya harapan saya mengerti sekarang bahwa putra-putri panjenengan butuh trace mineral. Panjenengan juga butuh untuk kesehatan. Jadi panjenengan nanti bisa konsumsi ini untuk satu keluarga Bapak Ibu ya. Satu keluarga. Cukup nanti taruh di galon. 50-60 tetes. Dah selesai. Dah minum aja. Insya Allah sehat. Ya, satu keluarga. Satu begini bisa untuk 2-3 bulan. Ya, kalau di galon. Kalau untuk terapi memang lain, kebutuhannya lebih banyak kalau untuk terapi ya. Tapi kalau itu sehat kan tidak apa-apa. Nah, cara konsumsi trace mineral Bapak Ibu ya, bisa diminum Bapak Ibu ya, bisa diteteskan di apa saja, makanan apa saja. Sup, soto, mie instan, tumis, bakso, gulai, rawon, sayur asem, sayur lodeh, opor, kari, jus, buah-buahan, air putih, teh, susu, coklat, ya, jamu, seduh, ya. Bahkan sangat bagus sekali diteteskan untuk menanak nasi atau bubur untuk anak atau dikonsumsi sendiri Bapak Ibu. Jadi wah ini luar biasa Bapak Ibu. Semua makanan yang berkuah yang mau Anda makan, tetesin dulu dengan trace mineral. Anda sehat. Ya, saya suka makan mie instan itu ya. Itu setelah selesai ya agak anget-anget itu, nah itu tak tetesin dulu dengan trace mineral. Ya, sehingga mie-nya jadi mie sehat Bapak Ibu ya. Nah, saran konsumsi untuk anak-anak Bapak Ibu ya, umur 0 sampai 1 tahun 3 kali 1 tetes per hari. 2 sampai 3 tahun 3 kali 2 tetes per hari, 4 sampai 5 tahun 3 kali 3 tetes per hari, 6 sampai 12 tahun 3 kali 5 tetes per hari. Konsumsi untuk menjaga supaya terhindar dari penyakit Bapak Ibu ya, 5 sampai dengan 10 tetes 3 kali sehari. Konsumsi untuk pengobatan penyakit 10 sampai dengan 20 tetes 3 kali sehari. Konsumsi ekonomis untuk satu keluarga itu 50 tetes per galon. Nah, itu cara konsumsinya. Nah, untuk pemakaian luar Bapak Ibu ternyata juga bisa Bapak Ibu ya. Selain untuk dikonsumsi secara oral atau langsung diminum ya, Nasa Super Trace Mineral juga bisa digunakan untuk pemakaian luar. Misalkan diteteskan pada air untuk berkumur-kumur pada kasus sariawan, sakit gigi, gusi bengkak, radang tenggorokan dan lain sebagainya. Dioleskan langsung maupun diencerkan dengan air untuk membasuh atau merendam pada kasus luka terbuka, kudis, eksim, gangren, panu ya. Untuk perawatan wajah ya, membersihkan jerawat, membasuh muka, digunakan sebagai campuran pada masker dan lain sebagainya. Kemudian diteteskan pada air bersih untuk larutan pencuci mata, bisa untuk istilahnya merendam mata ya, tapi jangan langsung, harus dilarutkan di air. Kalau langsung ya perih sekali nanti. Ya, kemudian dicampurkan pada hair tonic untuk rambut, dicampurkan pada sampo, ya untuk keramas juga bagus banget, ya untuk sebagai penyubur dan memperkuat akar rambut. Nah jadi wah ini luar biasa, multiguna sekali Bapak Ibu, karena semuanya itu ternyata butuh mineral. Rambut kita juga butuh mineral, kulit kita juga butuh mineral, tulang kita juga butuh mineral, hati kita butuh mineral, jantung kita butuh mineral, darah kita butuh mineral. Ya, semuanya butuh mineral Bapak Ibu ternyata. Nah, dan itu tidak diproduksi oleh tubuh, makanya harus diminum dari luar, ya. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu ya penjelasan kami ya tentang NSTM ya. Jadi semoga bermanfaat dan bisa menjadi barokah untuk kita semuanya. Dan kalau ada yang masih ingin bertanya, nah session berikutnya adalah tanya jawab. Ya, jadi dari saya ucapkan sekian dulu. Nanti kalau kita mau ada pertanyaan-pertanyaan, kita lanjut di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus dibaca ini Pak. Ada kesaksian itu. Apa? Fitri Dewi Puji Asuh. Oh, ini ada kesaksian ini. Kesaksian, waduh ranggo kacamata lagi. Dari Mbak Fitri di Pujiati, sudah membuktikan ibu ibu bapak mertua usia sudah 73 tahun dan 85 tahun, alhamdulillah masih bisa naik motor. Ibu mertua juga sudah tidak pernah ke rumah sakit lagi. Sebelum konsumsi NSTM tiap bulan
ke RS atau ke rumah sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Ini luar biasa, ternyata untuk orang-orang tua luar biasa. Dan sebetulnya banyak sekali kesaksiannya Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita tunjukkan melalui HP ya, nanti di sesi tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol santai, Bapak Ibu bisa lihat nanti kesaksian-kesaksiannya dalam bentuk video ataupun kesaksian-kesaksian chatting-chatting dari teman-teman yang sudah membuktikan. Ya, sekali lagi ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga Anda sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.